How's it going, brothers? John Balls here. Balik lagi ke waktu belajar John Balls segmen tebak watak. Sebenarnya analisa watak sih, tapi kayak udah terpatri aja dalam diri tebak watak itu. Dan hari ini kita mau bahas Dragon Ball. Ya, kalau gua bilang Dragon Ball artinya Dragon Ball. Ya, yang karakternya masih Goku, Bulma, Ulong, Puar, Yamcha, Master Roshi, Krillin, ya kan, Tenshinhan, ya gitu-gitu. Ya jadi belum Z, ya jadi belum ada Gohan ke atas, belum ada Gohan, Raditz, Vegeta gitu. Jadi hari ini kita mau bahas tentang Dragon Ball karakter, dan tentu aja dari pertama adalah Goku atau Son Goku, terlahir dengan nama Kakaroto. Ya kita bisa lihat orangnya dia sangat cheerful. Ya, yang agak unik itu Goku walaupun dia cheerful, ketawa-ketawa, gigi, tapi agak santai sih. Yang unik dari Goku kecil sama Krillin kecil agak beda sama yang mereka gedenya ya. Tapi Goku dulu, gimana ya? Goku itu sebetulnya sanguine sih, udah pasti sanguine-nya ya. Karena kalau kita ngomongin Goku tuh kan periang, careless, santai. Tapi dia bisa tinggal di hutan sendirian gitu, tanpa butuh teman. Karena emang juga dia dilatih atau dididik dari kecil sama kakeknya, kakek Gohan. Ya yang mungut dia waktu dia jatuh gitu. Dia emang dilatih selalu sendiri sih. Tapi Kid Goku tuh juga galak sih sebenarnya dan mandiri. Tapi gak mungkin Kolemelo sih. Goku tuh sebenarnya sanguine Kole atau sanguine Plague sih. Ini sebenarnya, ini baru pertama. Dan ini Goku, maksudnya kayak ini Goku gitu loh. Gue karakter yang gue tahu dari dulu, tapi kayak semakin gue pikir semakin gue nggak tahu dia wataknya apa, bros. Kalau dari kepercayaan dirinya, nekatnya sih kayaknya Goku tuh sanguine Kole ya, tapi makin gede makin santai aja. Tapi gini, yang harus kalian tahu, menurut gue ya, Dragon Ball sama Dragon Ball Z itu ada perubahan watak dari beberapa karakter kayak Goku sama Krillin. Menurut gue Krillin tuh dulu waktu Oke, sekarang kita langsung bahas aja deh Goku sama Krillin ya. Karena Krillin tuh waktu kecil ya, kalau kalian mau lihat, pertama kali Krillin muncul dia sosokan ya. Sosokan itu biasanya kalau nggak sanguine Kole. Tapi makin lama makin kelihatan, ketahuan kalau dia tuh emang nggak seberani itu Krillin. Dia pakai cara-cara curang dan licik. Kalau gue bilang mungkin Krillin tuh sanguine Plague atau Plague sanguine, dan Goku itu juga sanguine Plague gitu. Tapi mereka kok bisa jadi sahabat banget ya. Aduh. Baik, ini Dragon Ball harusnya bisa cepet, tapi Goku tuh nggak pernah ngeluh. Kayaknya iya, Goku tuh sanguine Plague. Gue mau ngelok Goku sanguine Plague. Kenapa? Rata-rata orang yang baik banget itu sanguine Plague gitu, yang pure heart. Apalagi sanguine atau sanguine Plague. Tapi kalau Goku nya banyak sanguine ya. Dan dia cuma mau ngelakuin yang dia mau. Ya dia kan seneng berantem. Sanguine cuma mau seneng-seneng doang. Nah dia suka berantem, bela diri. Tujuannya pengen jadi kuat. Biar apa? Karena dia suka berantem. Dia ya pure heartnya itu. Kalau gue bilang Goku sanguine Plague, kita lock dulu ya. Krillin nanti. Kid Goku atau Goku kecil itu sanguine Plague. Kenapa? Ambivert sih sebenarnya. Kenapa? Karena dia bisa tetap sendirian di hutan kayak gitu-gitu. Dan dia santai sih, banyak santainya sih, ketawa-ketawa. Terus kalau pernah juga dia ikut-ikutan joget gitu, atau mutan Roshi nyanyi-nyanyi. Sanguine-nya udah jelas banget. Tapi Kid Goku sanguine lagi kita lock. Gue gak nyangka bakal sama ini untuk bahas Kid Goku. Sekarang kita ke Bulma Dragon Ball. Bulma galak. Kelihatan dia mandiri, galak, tapi spontan juga gitu. Dia jenius, tapi dia nggak banyak mikir, yang terlalu banyak mikir, banyak lakuin hal-hal spontan. Dan lebih suka bersenang-senang juga sih Bulma itu. Bulma kayaknya Kole sanguine sih Bulma tuh ya. Di film di manga Dragon Ball tuh banyak sanguine-nya ya. Karena dulu Akira Toriyama itu bikin Dragon Ball emang untuk komedi. Jadi ya Bulma kayaknya sanguine Kole.
ya, atau Kole Sanguine. Jadi gue lock aja Bulma Sanguine Kole. Ya. Banyak senyumnya kok, banyak senyumnya. Oke, yap. Next kita ke karakter yang ketiga kemuncul itu Ulong. Jadi Ulong itu awalnya dia kayak nipu orang. Dia bilang dia kayak raksasa iblis, padahal dia tuh sebenarnya raksasa besar gitu yang mau makan orang. Padahal dia sebenarnya shapeshifter. Dia cuman babi kecil yang bisa berubah-berubah. Dan dia agak genit ya. Jadi ngambilin cewek-cewek muda gitu. Mungkin Ulong itu wataknya Kolemelo karena keras juga. Dia awal-awal tuh sering banget berantem sama Bulma. Kenapa melonya? Karena dia kan ngambilin anak-anak muda cewek gitu di sebuah desa untuk dikumpulin di dia karena emang bukan karena dia mau temen, tapi emang genit. Dan ingat banget dia malah kayak ini ambil aja nih cewek-cewek, akhirnya menyusahkan. Itu kan melo yang biasanya kayak gitu. Jadi kayaknya Ulong tuh kalau melo deh. Ya. Ya. Oke, kita lock Ulong Kolemelo. Sekarang kita next ke Kame Sennin atau Muten Roshi atau bahasa Inggrisnya Master Roshi ya. Dia guru aliran Kame aliran Kame Sennin, dan salah satu teknik Kamehameha dia yang nyiptain, tembakan tenaga dalam yang langsung nembak gitu. Ini juga susah. Dibilang melo ada melonya, dibilang sanguine ada sanguinenya. Dibilang plague, kayaknya dia plague sih ya. Coba kalau kalian lihat, sebenarnya dia plague sanguine, makanya dia itu masih bisa tinggal sendiri di pulau. Kayak Hagrid. Dan banyak konyolnya sih. Dan marahnya bukan marah yang galak gitu, malahnya orang plague sanguine. Kayaknya ya. Ini orang paling mesum sih yang pernah ada di dunia ini. Dia juga orang yang genit. Kayaknya iya. Kayaknya dia ini Plague Sanguine karena nanti rivalnya itu Surusenin tuh Kolemelo. Cara dia berlatih adalah cara yang kesabaran dan menyenangkan. Ya kan, jadi dia ngelatih Goku sama Krillin itu bawa susu keliling desa dengan cara yang pelan-pelan tapi menyenangkan gitu, nggak yang latihan pakai batu dan lain-lain gitu. Ya kayak gitu sih kurang lebih. Kayaknya Muten Roshi itu apa Plague Meli ya? Plague Meli juga bisa. Oh kayaknya Plague Sanguine, soalnya inget banget dia itu punya kipas Basoshen ya, itu kipas kayak legenda mistis gitu. Dan pas dia makan mie, dia malah pakai tadahan untuk mie-nya dia, mangkok mie-nya itu kipas Basoshen. Itu ngasal banget, itu sanguine kan. Ya, Muten Roshi Plague Sanguine kita lock, Muten Roshi Plague Sanguine. Semua ini baru 4 tapi udah lama banget. Sekarang kita ke Krillin kecil. Dia juga Plague sih, kalau Plague ya kayaknya Plague sih. Dan Plague Sanguine juga, makanya kan dia awal tuh latihan tipu-tipuan sama Goku gitu. Dan karena Goku emang lebih gampang ditipu karena sangat-sangat polos, jadi dia nipu Goku terus waktu latihan gitu. Jadi, dan kalau misalnya kita nyambungin sama Krillin yang udah gede, kelihatan banget Plague Sanguine-nya gitu. Plague Melo ya Krillin-nya. Tapi kok waktu kecil tuh kayak bocoran sih, Krillin tuh bakal nikah sama orang Melokoli. Kayak Krillin juga ada Sanguine-nya deh. Sanguine Plague apa Plague Sanguine. Oke, Krillin kita lock Plague Sanguine karena inget banget kenapa Sanguine? Waktu dia pertama ke tempat Muten Roshi gitu untuk berguru, kan ada Goku juga di sana duluan. Dia nyogok Muten Roshi kayak pakai majalah dewasa gitu. Dan licik, ya udah. Ya fix. Krillin Plague Sanguine lock. Oke, sekarang kita ke Yamcha ini aduh kenapa ya, dari Dragon Ball biasa ke Z itu beda banget gitu loh. Kayak Yamcha juga ada Sanguine ya kayaknya. Gila, Sanguine semua. Susah loh Dragon Ball ini. Kayak gue dapet deh Yamcha itu kan sahabat deketnya Puer ya. Puer itu kayaknya Plague Melo, kelihatan banget Plague Melo. Dan Yamcha itu Kole Sanguine, makanya dia gak cocok sama Bulma, sama-sama keras, sama-sama ada Sanguine-nya. Jadi mereka gak jadi nikah. Awalnya tuh mereka mau nikah. Dan ya karena Yamcha dulu awalnya kelihatan keras gitu, tapi konyol gitu. Maksudnya kayak nggak semua rencana dia tuh bukan rencana yang good plan. Dan
temen gue yang Melo suka sama Yamcha. Dan gue waktu itu suka sama karakter yang Melo. Jadi kayaknya Yamcha sanguin Kole deh. Oke, kita lock Yamcha sanguin Kole. Makanya dia lebih konyol juga sekarang waktu Z. Apalagi waktu Super. Tapi sekarang udah jago lagi. Dan langsung ke Puer, sahabatnya Yamcha yang kucing ini. Dia Melo Plague. Ya, Puer Melo Plague. Jadi kita lock. Oke. Jadi yang Melo udah 2 juga tanpa sadar. Oke. Sekarang kita ke bahas Dragon Ball. Kalau nggak bahas calon istrinya Goku, Cici, kayaknya nggak afdol. Waktu gede kelihatan ya kalau Melonya ya. Dan Cici ini cantik banget dulu. Pertama muncul yang waktu udah dewasa itu tuh, waktu di kejuaraan Budokai Tenkaichi. Tapi galaknya kelihatan dari kecil. Dan dia agak malu-malu kan. Malu-malu tapi berani. Malu-malu tapi berani itu kalau Melo biasanya. Waktu awal ketemu Goku gitu kayak belum nanya, oh gini kenapa dia waktu dia kecil. Kan dia ketemu Kame Sennin gitu. Terus kayak dia gak yakin, ini Kame Sennin beneran kok kayak kakek-kakek genit biasa. Akhirnya dia pakai senjata yang di kepala, dia lempar gitu. Main lempar aja tapi bukan karena sanguinnya, karena dia lebih kayak curigaan gitu kan. Kolemelo yang suka curiga. Jadi ya Cici Kolemelo. Jadi lock Cici Kolemelo. Jadi Bras, itu aja buat Dragon Ball. Yes, mungkin kalian bilang kok yang lain gak ada, mana Gohan, mana Vegeta, itu di Dragon Ball Z ya. Jadi ini Dragon Ball. Sebenarnya masih banyak karakter kayak misalnya Bakutarian. Misalnya kayak Suruh Senin, terus kayak Tao Bye Bye. Tapi ya oke, 2 lagi. Tenshinhan sama Chiatsu. Gak mungkin gue gak bahas itu. Tapi ini gampang aja ya. Gue gak usah lihat. Itu karakter kesukaan gue, Tenshinhan. Tenshinhan tuh orang melankolis, tapi dia koleris. Karena keras. Yes, dia latihan juga keras. Jadi Tenshinhan melankolis koleris. Dan Chiatsu, sahabatnya dari kecil, itu jelas pragmatis. Jadi Chiatsu pragmatis melankolis karena lugu dan agak penakut gitu lah sebetulnya. Jadi ya Tenshinhan hampir kelupaan, ini penting. Tenshinhan melankolis koleris dan Chiatsu pragmatis melankolis. Jadi bros, thank you for watching. Yap, like kalau suka, kalau nggak di like juga nggak apa-apa. Yang penting view-nya banyak, buat apa AdSense. Yap, share ke teman kalian, komen kalau kalian merasa ada yang salah. Amat bros, let's go!